I will start it right now. Waiting for your other friends. We can start right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maybe everyone can switch on his camera. Maybe every one of you, please switch on your camera. I wanna see you. Where are you? Are you in campus or not? Some of you still at home? No? No one. No, no one. All right. Okay, today group 4 will present about their group 4. No. Is it group 4 or not? Yes, group 4. You can present your journal, right? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 ada orangnya? Kayak minggu lalu nggak jadi karena belum Halo. kelar. Ya, Are hadir you Miss. there? Hadir, Alright. hadir. Okay. Okay, you can start present your journal and then maybe you can share screen so we can see in which part you explain about. Ma'ruf hadir Miss. Absen belum ya? Apaan Miss? Alright. Iya, iya, iya. Ini kemana nih? Kemana aja. Aduh, mau ngopi boy. Puasa kocak puasa. Ya. Miss, sorry. Jurnalnya yang pakai bahasa Indo atau Inggris, Miss? Untuk oh, baik, Miss.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami 4 akan mempresentasikan jurnal kami berjudul The Urgency of English. English has become a language in education and research. Pada global era sekarang, bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang penting dalam sebuah penelitian dan pembelajaran. Students of Quranic studies and tafsir need English not only to understand religious texts but also to access modern knowledge. Mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir butuh bahasa Inggris tidak hanya untuk mempelajari teks-teks agama, tapi juga untuk mengakses pengetahuan modern. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk studi Islam dan kajian Al-Quran dan tafsir. Mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir tidak hanya dituntut memahami bahasa Arab, tetapi juga perlu menguasai bahasa Inggris untuk mengakses jurnal internasional, buku ilmiah, dan penelitian terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa Inggris bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai jurnal dan penelitian terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Inggris sangat penting untuk mendukung kemampuan akademik, penelitian, komunikasi internasional, dan pengembangan karir mahasiswa. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir di era globalisasi. Kata kuncinya, bahasa Inggris, ilmu Al-Quran dan tafsir, mahasiswa akademik. Pendahuluan.
Terus tes tes tes. Udah keluar mem suaranya mem. Lanjut. Mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir biasanya fokus pada bahasa Arab karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Namun banyak penelitian modern tentang tafsir ulumul Quran dan studi Islam yang ditulis dalam bahasa Inggris. Jika mahasiswa tidak menguasai bahasa Inggris, maka kesulitan akses ilmu pengetahuan baru. Penelitian menunjukkan bahwa bahasa Inggris penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan literasi akademik, memahami istilah ilmiah, serta mengakses literatur internasional. Penguasaan bahasa Inggris juga membantu mahasiswa dalam menulis jurnal, seminar internasional, dan melanjutkan studi ke luar negeri. Jurnal Universitas Pasundan. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan bahasa Inggris bagi penting mendasar untuk dipelajari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, selanjutnya pembahasan. 1. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ilmu pengetahuan. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak digunakan dalam jurnal internasional, buku akademik, dan penelitian ilmiah. Banyak referensi tentang studi Islam modern yang ditulis dengan bahasa Inggris. Quran dan tafsir perlu memahami bahasa Inggris agar dapat membaca dan memahami referensi tersebut. Penelitian tentang kebutuhan bahasa Inggris bagi mahasiswa studi Islam menunjukkan mahasiswa membutuhkan bahasa Inggris untuk membaca literatur, memahami ilmiah, dan mengikuti perkembangan pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris hanya pelajaran tambahan, tetapi menjadi kebutuhan akademik. Nomor 2, bahasa Inggris untuk mendukung penelitian dan penulisan ilmiah. Sering menulis makalah, skripsi, dan jurnal ilmiah. Banyak referensi ilmiah terbaru yang tersedia dalam bahasa Inggris. Jika mahasiswa tidak memahami bahasa Inggris, maka referensi yang digunakan akan terbatas. Selain itu, tiga, mengikuti konferensi internasional. 4, melakukan penelitian berbasis literatur internasional. Dalam penelitian lain, dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Inggris memiliki pengaruh terhadap pemahaman konsep akademik dan literasi ilmiah. 3, mengakses sumber belajar digital. Seperti 1, jurnal internasional, 2, e-book, 3, website akademik, 4, video pembelajaran, 5, seminar internasional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sumber belajar berbahasa Inggris semakin meningkat dalam pembelajaran di perguruan tinggi, terutama melalui pembelajaran digital dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menguasai bahasa Inggris akan lebih mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. 4. Bahasa Inggris untuk peluang karir dan studi lanjut. Mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir memiliki peluang karir seperti 1, karir menjadi dosen, 2, peneliti, 3, penerjemah, 4, penulis buku Islam, 5, dai internasional, 6, melanjutkan studi ke luar negeri, dan sebagainya. Masih banyak.
Semua bidang tersebut membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, terutama untuk komunikasi internasional dan publikasi ilmiah. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan berdasarkan pembahasan di atas. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Inggris bagi mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir sangat penting. Bahasa Inggris membantu mahasiswa dalam mengakses literatur internasional, melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, serta meningkatkan peluang karir dan studi lanjut. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, penguasaan bahasa Inggris bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan bagi mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Yang dapat kami sampaikan. Any question? Ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, Ya. Di scroll, coba di scroll, saya mau lihat. Ini manusianya kemana ini? Ada Arfa tapi wujudnya nggak kelihatan ini. Haidar Hamdani, Jawahir, mana nih? Tidur. Ala Rabbani, Ma'ruf Hazmi tapi nggak kelihatan. Coba di scroll tadi, itunya udah dikirim belum ke grup PDF-nya? Fasya sudah ada di grup itunya, jurnalnya. Belum ya? Kemarin ada yang ngirim ke saya. harus dikirim dulu. Karena kalau untuk pembahasannya sebenarnya kalau dari kaidah dari kontennya, daripada jurnalnya ini sebenarnya sudah oke ya. The Agency of Using English for Student of Quranic Studies. Dari poin-poinnya juga saya sudah melihatnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rancu kemana-mana. Tetapi ini hanya permasalahan dari penulisan ya, penulisan. Ya. Coba saya mau nanya presenternya dulu ini. Ini dari AI apa gimana ini ya? Berapa hari nih ngerjainnya? 1 malam? Hah? Kemarin Mem bilang berapa minimal halaman ya? Berapa halaman minimal? Berapa halaman kemarin minimalnya saya bilang? Minimal 5 halaman kan kontennya ya? Isinya ya. Oke. Ini saya pikir sangat singkat ya, sangat singkat karena tidak ada bagian discussionnya ini
masih rancu ini ya. Oke, mungkin poinnya bisa kamu ini ya, bisa kamu eh, buat catatan bahwa jurnal kamu ini dari segi judulnya sebenarnya sudah oke ya, The Urgency of Using English for Students Quranic Studies and Tafsir. Nah, tapi kan selalu saya bilang bahwa kalau dalam jurnal itu harus mencantumkan referensi ya. Referensi itu saya selalu bilang usahakan referensinya itu hampir 15 sumber. Dan juga saya selalu bilang ke kalian kalau untuk menambah referensi itu sebenarnya tidak sulit ya. Tidak sulit. Ini siapa ini yang nyala nih? Coba mute dulu, di mute. Siapa ini yang nyala? Ya, itu sebenarnya tidak begitu sulit. Coba Fasya di iniin dulu, di mute dulu, di mute. Fasya, berisik ke saya ini. Coba Fasya, yang nyala nih. Oke. Nah, poinnya di sini adalah kalau dari judulnya saya pikir ini bisa diterima, tapi kamu harus kembangkan ini. Karena ini nggak mungkin sebuah jurnal ini hanya terdiri dari 5 halaman apa 3 nih. 3 atau 4, 3 malah 3 halaman, nggak ada ya, belum pernah sejarahnya gitu ya. Template manapun kita ikutin tidak mungkin hanya 3 halaman gitu ya. Nah, kemudian berarti apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama ini harus kamu kembangkan. Mungkin dari segi judul. Kalau misalnya kamu memakai AI, ini sebenarnya gampang sekali mengembangkannya ya. Kalau saya minta kalian misalnya minimal 15 referensi, ini juga tidak terlalu sulit. Karena poin-poinnya sebenarnya sudah kamu ambil di sini. Yang pertama itu English as a language of global knowledge. Nah, apa yang mau kamu bahas dalam ini? Nah, itu jangan hanya dari satu pendapat gitu. Coba cari pendapat lain dari pakar yang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu fokus kepada satu pendapat saja, makanya nanti jadinya sedikit isi jurnalnya gitu. Ini nanti akan saya rekam ini ya, apa namanya perkuliahan kita ini. Nanti kamu boleh flashback kembali apa yang saya jelasin nah. Supaya jurnal itu tidak, kamu jangan terlalu menjadi beban yang sulit banget sih gitu ya. Poinnya adalah ini kamu sudah apalagi sekarang dengan bantuan AI, ini kan kamu sudah temukan judul nih, The Urgency of Using English for Student of Quranic Studies and Tafsir. Ini bisa kamu kembangkan menggunakan AI. Tetapi kalau kamu mau lebih akurat dia memang kamu gabung gitu. Makanya selalu saya bilang sumber boleh dari AI, tapi kerangka berpikir tetap kamu gitu. Apa poin-poin yang mau kamu susun di dalamnya gitu ya. Misalnya ini poin yang pertama, kamu membahas tentang English as a language of global knowledge. Nah, ini kamu jadikan alasan kan untuk membuat penelitian ini gitu. Nah, eh, siapa aja yang bilang bahwa English itu as a language of global knowledge? Siapa yang bilang gitu? Jadi menurut ini gitu. Jadi kamu cari 2 pakar saja yang menyatakan ini, kamu udah dapat 2 referensi gitu. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu kalau misalnya kamu mengambil pemikiran-pemikiran pakar gitu ya, berdasarkan si ini misalnya. Atau kamu buat definisi. Maksudnya global knowledge itu apa? Menurut kamus Oxford misalnya atau menurut buku apa gitu. Jadi itu sebenarnya poinnya yang membuat tulisan kita itu banyak gitu. Jadi kalau kamu comot dari AI, ya beginilah hasilnya. Hanya 3 halaman udah poinnya. Dan ini juga belum ter apa ya, belum apa namanya, belum terlihat susunan jurnalnya itu belum terlihat dia. Poin-poinnya tuh nggak ada. Misalnya apa saja yang harus dicantumkan dalam sebuah jurnal ini belum saya temukan di sini. Nah, eh kalau bisa kamu lihat ini, saya kasih kamu ini contoh. Dari dakwah B ini termasuk bagus nih ya. Mungkin ini bisa jadi ini apa namanya, perbandingan bagi kamu. Karena kalau kamu
murni pure ngambil dari AI, jadinya dia nggak memenuhi persyaratan gitu, dia nggak akan saya kirim itu di grup ya. Karena nggak mungkin jurnal itu hanya terdiri dari 3 halaman, itu nggak ada. Sebenarnya dia 15 halaman itu ya, 15 halaman. Cuman itu kalau misalnya kita mau submit di rumah jurnal. Jadi tadi saya di kelas lain mencoba untuk bilang ke teman-teman kalian bahwa memang saya nggak lagi mewajibkan kamu untuk upload di rumah jurnal. Mungkin ini bagi kamu terlalu sulit, walaupun sebenarnya kalau kamu ikuti prosedurnya dari awal yang saya sampaikan itu sebenarnya tidak terlalu sulit gitu ya. Cuma karena kamu mungkin berleha-leha aja sehingga waktu habis, sehingga ini udah bulan berapa nggak mungkin terbit lagi gitu ya. Tapi tadi saya menemukan di beberapa kelas yang memang jurnalnya itu bagus dan sangat disayangkan kalau seandainya kita nggak upload gitu ya di rumah jurnal, karena udah tulisan bagus tapi nggak kita upload di rumah jurnal kan sayang gitu ya. Karena nanti kamu akan melihat ke depannya itu tugas-tugas kamu akan dalam bentuk jurnal. Kita udah nggak zaman yang kuliah presentasi selesai gitu, no. Kalau kita perlu output gitu ya, ada output. Sekarang kita sudah menggunakan kurikulum yang mana apa nama kurikulumnya, yang kita itu perlu outcome-nya harus ada ya, outcome-nya. Jadi outcome-nya itu ya pasti dalam bentuk jurnal dan itu diupload di rumah jurnal ataupun dia terdetek oleh Google Scholar gitu ya. Nah, jadi ini poinnya untuk kelompok 4 ini belum selesai sampai di sini ya. Itu saya kasih contoh untuk kamu jadikan perbandingan di dalam dari kelas yang lain. Tapi untuk judul kamu ini saya pikir cukup menarik. Jadi bisa kamu kembangkan saja gitu. Kemudian kamu cari satu template yang mau kamu ikuti untuk disusun sebaik mungkin bagaimana penulisan jurnal kamu ini. Nah, misalnya ini di dalam jurnal kamu yang kamu buat ini penulisannya aja kamu bisa lihat dari abstraknya aja kamu sudah tidak rata kanan kiri. Jadi jangan se apa itu ya, setidak penting itu kalau menurut kamu. Nanti kalau kamu nggak upload ini dan tidak ada laporannya di saya, pemberitahuan dari email, nanti saya anggap nggak ini nih, nggak ikut, nggak ada tugas gitu ya. Jadi ini coba kamu kembangkan dari judul kamu ini. Saya pikir saya udah setuju ini dengan judulnya ya. Tapi untuk mengembangkannya bagaimana tadi? Nah, itulah kamu harus ikutin apa saja konten di dalam sebuah jurnal. Misalnya abstrak. Abstrak itu harus ditulis pakai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Harus ada dua-duanya gitu. Nah, kemudian kamu masuk ke introduction, kemudian ke discussion. Nanti ada hasil. Kalau di sini belum ada nih saya lihat nih. Langsung ke conclusion. Nah, jadi boleh kamu lihat lagi. Kalau saya ngulang-ulang terus setiap pertemuan mengenai isi-isi dari jurnal ini, saya pikir melelahkan sekali ya. Makanya nanti ini, setelah ini, boleh kamu lihat itu yang ada saya kirim, dan juga nanti setelah ini kamu ulang lagi ya. Sama seperti yang kelompok lain juga ada itu beberapa kali. Mereka punya jurnal dari segi judulnya bagus, tapi connect-nya ke bahasa Inggris nggak ada gitu ya. Nah, kalau ini dari judulnya ini sudah connect dengan bahasa Inggris, tapi kontennya ini masih belum luas gitu. Hanya berapa ini? Tapi poin-poin kontennya ini bisa udah kamu kembangkan. Misalnya yang pertama ini ada English as the language of global knowledge. Yang kedua, English for academic writing and research. Yang ketiga, English for accessing digital learning resources. Yang terakhir, English for career and future opportunities. Ini aja kamu kembangkan, saya pikir udah bisa menjadi 17 halaman juga bisa gitu. Tapi cara mengembangkannya gimana? Itu tadi sumbernya harus banyak, teorinya harus banyak. Gimana memang mengadakan teori banyak? Sekarang ada AI, tetapi kembali lagi saya ingatkan, pandai-pandailah menggunakan AI. Di situ akan dicantumkan nanti sama dia apa namanya, footnote atau body note ataupun referensi. Kamu cek kembali, benar nggak sih referensinya ini gitu. Karena kadang-kadang si AI ini kasih referensi, padahal nggak ada bukunya, nggak ada sumbernya, nggak ada jurnal yang kayak gitu. Nah, itu perlu kamu recheck kembali. Nah, ya, jadi jangan main comot-comot aja tapi nggak ada apa namanya, nggak ada
apa namanya, kayak klarifikasi gitu ya, atau apa sih, eh kamu clearkan kembali ini bener gak sih ada bukunya gitu. Nah, jadi kembali lagi ini ini kelompok 4 belum kelar. Kemudian kalau kamu mau belum kelar dari penulisan dan juga jurnalnya ya. Kalau misalnya dari presentasinya nggak mungkin kita ulang lagi karena ini sudah kan akan berjalan terus kan, kelompok lain, materi lain kita juga seperti itu. Jadi kita nggak mungkin ngabisin waktu untuk ngulang presentasi lagi. Tapi jurnal kamu ini belum kelar dan silakan kamu ikuti step yang saya kasih seperti itu. If you don't care, of course you will not have assignment ya. Kalau nggak kamu peduli, berarti sama sekali kamu nggak akan ada tugas gitu ya. Nah, itu poin ya untuk yang presentasi hari ini. Untuk jurnalnya perlu banyak sekali perbaikan. Nah, untuk yang lainnya atau untuk teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya kamu mau upload jurnal kamu menggunakan Google Scholar, kemarin ada yang nge-WA saya, nggak tahu dari kelas ini apa kelas mana ya. Mem, gimana sih caranya mengupload jurnal di Google Scholar? Itu pertanyaannya kan. Sama juga kemarin, Mem, gimana makalah kita yang kelompok 1 2 3 kan ada makalah ya. Gimana nguploadnya di Google Scholar? Nah, Google Scholar itu hanya mendetek segala sesuatu yang sudah terupload di internet gitu ya. Nah, jadi solusinya adalah kalau kamu mau ngupload di Google Scholar, step yang pertama kamu lakukan adalah kamu upload dulu di Akademia Edu. Ini saya share screen ya. Misalnya nih, kalau kamu sudah upload di Akademia Edu, nantinya ini kok nggak bisa nih. Oke. Kamu kan ini buat akun Akademia Edu ya. Kemarin itu saya sudah jelasin pas di kelas juga sudah. Nanti kamu upload di Akademia Edu. Setelah kamu upload di Akademia Edu, nanti kamu selanjutnya buka Google Scholar ya. Mana dia? Nih, tinggal kamu klik aja Google Scholar. Kemudian kamu kalau buka Google Scholar, pastikan kamu sudah punya akun dulu. Buat dulu akun kamu, akun Google Scholar-nya. Nah, nanti kalau kamu sudah punya akun Google Scholar, akan tampil seperti ini nanti. Kalau kamu buka akun Google Scholar kamu masuk, nanti ada di profil saya ini ya. Ini kamu klik profil saya. Kemudian nanti kamu tambahkan ini judul ini kan, kamu tambah. Nah, ini kamu klik tambahkan grup artikel karena kan kamu grup ya konsepnya ya, grup artikel. Nah, nanti akan muncul di sini pencarian. Kalau ini kan kosong nih punya kamu nih. Kan kalau ini karena kebetulan saya ya, tulisan saya cari gitu ya di internet. Nah, kalau kamu cari sendiri, misalnya tadi yang pemakalah hari ini siapa namanya? Siapa ini? Misalnya Muhammad Hamdi ya. Ya, kamu cari aja di sini Muhammad Hamdi. Nanti akan muncul tulisan kamu yang kamu upload tadi di Akademia Edu. Barulah kamu klik, misalnya nanti di sini ya. Nah, nanti akan muncul Muhammad Hamdi, judul apa tadi jurnal atau makalahnya akan muncul di sini. Kemudian kamu klik baru tambahkan. Nanti dia akan muncul di Google Scholar seperti itu. Jadi Google Scholar itu kamu nggak bisa ngupload langsung makalah kamu, nggak bisa. Atau misalnya kamu ngupload langsung jurnal kamu, itu nggak bisa. Karena kalau kamu ngupload langsung itu ranahnya bukan di Google Scholar tapi di Akademia Edu. Si Google Scholar ini hanya mendetek tulisan kamu di dalam dunia perinternetan gitu ya. Jadi kembali lagi kalau ada pertanyaan jangan diulang-ulang lagi ya. Mem, gimana kita mau upload tapi kita masih bingung. Solusi makanya saya dari awal bilang ke kamu punya dulu akun Akademia Edunya. Kan itu ya saya bilang ya. Akademia Edu daftar, kemudian kamu upload di situ tugas kamu, baru kamu beralih ke Google Scholar gitu. Jadi nggak hanya cukup di Akademia Edu saja gitu. Ini jangan malas-malas ini otaknya berpikir ya. Kamu kalau buat konten bagus-bagus ya, atau buat status bagus-bagus, buat postingan bagus-bagus. Coba deh kamu buat kemampuan kamu menggunakan apa namanya video editor ya.
Itu kamu buat ke dalam bagaimana kamu mengkonsep, bagaimana kamu masuk punya akun Akademia Edu, kemudian upload tulisan kamu, kemudian beralih ke Google Scholar, upload lagi di situ gitu. Jadi terdetek dia semuanya seperti itu. Oke, jadi pertanyaan saya ini kali ini, kelompok 1, 2, 3 sudah kelar belum upload di apa namanya, Akademia Edu untuk makalah kamu? Kelompok 1, 2, 3. Kami kemarin Hmm? kami baru revisi mem, tinggal dikirim ke mem untuk dikoreksi ulang mem. Oke, ya. Jadi kalau kamu nanti nggak Kelompok 3. ya, oke. Nanti kalau kamu nggak buat, nanti saya show nih ya. Nanti ini kalau nggak diginiin, nanti kamu nggak ada yang peduli nih sama tugas kamu. Jadi nanti kalau yang sudah upload, yang sudah saya lihat nanti muncul tugasnya, nilai tugasnya langsung saya isi ya. Jadi nanti yang belum nilai tugasnya, belum punya nilai tugas, nanti akan saya share di grup. Jadi sehingga nanti kelompoknya tahu dia bahwa dia nggak punya nilai tugas. Jadi nanti nggak ada komen-komen kalau ada yang dapat nilai E dan nilai D gitu ya. Karena saya isi berdasarkan tugas, misalnya posisinya di kuis, tugas, apalagi kehadiran, UTS, UAS. Jadi kalau misalnya tugasnya nanti masih kosong, ya syukur-syukur kamu punya nilai kuis lah yang bisa membantu. Tapi kalau nggak ada berarti tetap kosong itu nilai tugasnya gitu ya. Karena kamu kalau nggak gitu nyantai banget ini, kok nyantai banget ini masuk PTIK ini, ngapain aja emang, ya kan? Atau sebenarnya mem aja ngerasa nyantai banget, kayaknya punya banyak tugas mem, ya dikerjain gitu ya, dikerjain. Emang gitu resikonya mahasiswa ya. Oke, nah ini juga untuk kelompok yang belum, itu kita presentasi minggu depan karena besok kita UTS ya. Besok kita UTS. Ini saya mau tanya dulu, kelompok 3 udah presentasi belum untuk yang past tenses? Udah ya? Terakhir ya kemarin kan? Kalau di catatan saya, Iya mem. iya. Yang makalah Iya, makalah. sudah mem. Oke, Cuman berarti di mem kita, suruh revisi, jadi iya, berarti kita akan UTS-nya itu tentang tensis ya, tentang tensis. Nah, kemudian nanti UTS ini masing-masing orang nih soalnya berbeda ya. Dan dia consist of ada grammarnya, ada listeningnya, ada writingnya. Gitu. Jadi kita pakai internet, pakai kalau bisa sih kamu, kalau ada sih pakai laptop ya, kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya pakai HP lah semaksimal mungkin. Atau bisa bergantian sama temennya karena waktunya panjang. Jadi nanti saya kasih per judul. Jadi misalnya nih, misalnya Muhammad Syahdatul Kafi, misalnya saya kasih tema ini gitu ya. Kamu klik, kamu kerjakan. Nanti yang ini temanya ini, kamu klik, kamu kerjakan gitu. Jadi masing-masing orang beda tema ya. Nanti akan terinput secara otomatis gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu tulis nama kamu, tapi sudah saya tandai. Misalnya temanya adalah in the park, maka itu punyanya Wahid misalnya. Oke, jadi in the park nanti saya isi buat Wahid gitu. Jadi masing-masing orang beda tema untuk UTS-nya. Dan UTS-nya itu besok ya, Jadi besok kita nggak ada presentasi dan juga nggak ada materi. Besok kita UTS, minggu depan dilanjut lagi presentasi kelompok 5 seperti itu. Any question? No? Sorry mem, Kenapa? untuk kisi-kisi UTS besok itu pastinya apa mem? Untuk apanya? Kisi-kisi UTS besok Tenses, verb. Kemarin kita bahas semuanya kan, mem. iya, Pokoknya baik semua yang itu berhubungan ya, dengan konsep. present, present, past, and future ya kemarin. Itu aja, tentang itu aja. Paling kalaupun Oke, ada Mem. nanti tentang listening masih ngaruh ke situ, atau tentang yang udah kita pelajari lah, preposition, apapun itu lah itu ya. Paling itu nempel-nempel dikit aja tentang itu, yang preposition atau tentang penggunaan artikel itu yang dari semester lalu mungkin ada nimbrung sedikit-sedikit. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? No? Do you have more question? No? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelompok 3 ini kelompok 4 diperbaikin ya. Ini ya.
Kelompok 4 ada semuanya hadir Ya, nggak Mem. itu tadi pemakalannya? Kelompok 4. Miss, Ya. Muhammad eh Hamdi ya? Syahadat. Tunggu. Fasya mana Fasya? Fasya, oke. Hamdi mana Hamdi? Hadir, Mem. Hamdi, yang mana Hamdi? Oke, Hamdi nggak kelihatan orangnya. Raja Muhammad Syihab Hadir, ya? Oke, Mem. Hamdi, oke. Raja Muhammad Syihab mana? hadir, Miss. Oke, ya ada 3 orang ya. Itu harus keroyokan ya, jangan sendiri-sendiri ngerjainnya. Oke, segera diperbaikin nanti dikasih ke saya lagi. Apa pertanyaannya tadi? Siapa yang mau bertanya? Miss, kalau apa revisi itu ngechat Miss pribadi atau lewat grup aja, Miss? Cukup Dari pribadi aja, pribadi. pribadi aja. Nah, Oke, siap, Miss. oke. Terima kasih. Ya. Tapi kalau misalnya saya nggak respon hari ini, nanti besoknya boleh kamu ingetin lagi, karena saya suka lupa. Atau terlalu banyak yang mau dibalas, jadi akhirnya lupa. Nggak apa-apa kalau diingetin lagi, mem ini gitu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? No? Untuk UTS-nya berbentuk kuis atau apa, Miss? Ya, nanti untuk UTS-nya ini sedikit lebih unik ya. Nanti kamu akan saya kasih link, ya kan? Link pakai email. Nanti kamu buka email. Makanya sebenarnya UTS ini boleh dikerjakan di luar jam perkuliahan, tapi masing-masing sudah punya topik ya. Jadi nanti gini, enaknya gimana ya? Karena saya maunya mungkin nanti kita ini aja ya, kita satu persatu aja. Misalnya nanti Jawahir misalnya nanti temanya ada apa ya, my daily activity gitu. Nanti kamu klik daily activity, nanti akan muncul sedikit tentang teks ya, teks tentang daily activity. Nanti habis itu kamu klik kembali. Setelah kamu klik, nanti akan muncul belajar. Jadi kamu belajar dulu, belajar. Ada nanti kemudian setelah belajar nanti kamu praktis. Ada praktisnya. Praktis itu nanti nggak akan ada soal-soal muncul. Jadi semuanya ada. Misalnya nanti kamu akan saya buat I go to school ini ya. Nanti misalnya go school I to gitu ya. Nanti kamu susun. Jadi kamu kayak tinggal klik-klik aja gitu. Makanya saya pikir kalau ada yang punya laptop boleh bergantian. Nanti nggak serentak juga nggak apa-apa. Besok saya kasih contoh salah satunya ya. Atau misalnya gini, ini saya kasih sekarang aja supaya kamu bisa melihat seperti apa jenis tes kita besok. Oh yang habis dibuka nih. Oke, nah ini ya saya share screen supaya kamu ngerti. Oke, nih. Oke, nanti ini misal ini saya buka, nah saya kasih kamu linknya ya. Nah ini. Nih. Nah, jadi misalnya saya sudah tentukan misalnya using transportation. Ini misalnya punyanya si siapa sih di sini nama pertama? Oke, misalnya using transportation ini punyanya Abdullah Kaisan. Jadi nanti Abdullah Kaisan saya kasih link ini, kemudian dia klik ini. Kemudian dia akan study dulu.
study, klik study, nanti kamu akan belajar dulu, nanti di situ ada materi-materi, sedikit kamu baca, kemudian kamu lanjut nanti yang klik di bawahnya, atau misalnya saya buat yang nggak dipakai, yang sedang ini good friends, misalnya yang nomor 2 good friends gitu ya. Nah, nanti tinggal kamu baca, kamu kerjain. Kemudian nanti kamu setelah selesai ini berangkat ke praktis. Nanti praktisnya nanti ada, baru nanti terakhirnya tes. Jadi tinggal klik-klik aja gitu. Waktunya nggak terbatas kok. Tapi kalau sudah kamu klik, sudah kamu input nilainya, jawabannya berarti sudah gitu, sudah masuk. Gitu ya. Ya, kok nggak ada yang bisa ini. Nah, ini contoh saya buat ya, mulai study, berarti kamu baca nih. Ini ada teks nih, kamu baca. Kemudian kamu lanjutkan lagi. Ini ya, kamu lanjut. Nah, ini kamu baca nih ya. Baru ini ada tulisannya, selesaikan kalimatnya. Richard wants Sarah. Sarah wants Richard. Mana yang misalnya dari teks ini setelah kamu baca, yang mana? Yang apa yang lebih cocok gitu ya, maka kamu baca. Misalnya jawabannya menurut kamu yang ini A, berarti kamu klik yang A, dia akan otomatis pindah ke soal berikutnya. Nah, Richard hasn't finished atau has finished, setelah kamu baca teks ini menurut kamu yang mana yang cocok, yang ini, udah kamu klik gitu, baru lanjutkan gitu. Nah, nanti dia akan berpindah ke praktis dan juga ke tes itu kalau satu-satunya sudah selesai. Udah selesai ini dulu baru pindah ke sini, baru ke sini gitu ya. Jadi temanya masih seputar tema kita, yaitu tenses ya. Tenses itu kan masih berkaitan dengan kata bantu juga ya, misalnya I am, you are, itu kan masih ke tenses ya. Jadi tetap muter-muter di yang sebelum kita semester 2 masih ada juga yang masuk ke situ. Ilmu-ilmu yang di semester 2 masih ada juga nyangkutnya, karena di tenses kan bakal membahas itu. Misalnya kayak kemarin, she goes to school, they go to school, itu kan masih ke tenses ya. Kenapa she pakai goes, kenapa they pakai go. Kalau kamu udah amnesia, coba belajar lagi, mengingat lagi ya, karena jangan dilupakan. Nanti kamu anggap itu masa lalu mem, di semester 1 nggak perlu diingat lagi, jadi kacau nanti ujiannya ya. Oke, besok kita UTS, kita selesaikan besok. Ada lagi pertanyaan? Do you have any more question? No? Do you understand? Izin bertanya, Miss. Iya, apalagi? Zahran. Berarti UTS-nya itu dilaksanakan online, Miss. Iya, online. Online. Miss. Jadi kalau kamu mau apa namanya? Mau ngeliat-liat juga bisa, asalkan kamu paham aja. Kan saya selalu bilang, kalau kamu mau pakai bantuan buku, bantuan AI, nggak apa-apa, asal kamu bisa menjawabnya aja. Kamu paham soalnya, baru kamu bisa jawabnya. Takutnya soalnya nggak paham. Untuk hari ini teman kecil, untuk menonton video lainnya. Oke, any more question? Do we have? No? Miss, Miss. Kalau ada lagi? Nggak ada kan? Ada, Miss. Oke. Maro, Ini bapak gitu Azmi ya. batas mengerjakan ujiannya itu sampai kapan, Miss? Apa selesai UTS apa gimana? Oke, saya pikir karena sistemnya 1/1 itu takutnya nanti linknya itu terlalu banyak yang akses, jadinya rancu kan. Makanya nanti kita kayaknya buatnya per 5 orang dulu gitu. Nanti di luar jam perkuliahan juga bisa gitu. Tapi besok gitu ya. Jadi mungkin 5 pertama nama siapa gitu ya. Siapa, baru nanti lanjut lagi. Kalau emang yang 5 ini udah selesai, nanti kita discuss di grup. Yang 5 udah selesai, baru kita lanjut ke yang 5 orang lagi gitu. Karena kalau semuanya akses ke situ takutnya jadi macet, nggak terakses jadinya. Maka jawabannya jadi malah tumpang tindih. Oke, Miss. Ya. Thank you, Miss. Oke, ada lagi yang lain? No? Alright. If you don't have any more question, maybe that's all for today. Kenapa? Hah? Yang hitam.
Oke. Di rak sepatu. Hitam loh ya. Okay, that's all for today. See you tomorrow ya in on middle examination. Thank you for your coming. Oh, absent. Sorry. Absentnya hampir kopaan. Abdullah Kaisan ada? Hadir ya, hadir. Abid Hadir, Al-Wasia. hadir. Ahmad Labib. Hadir, Mem. Ala Rabbani. Denny Pratama. Nggak ada ya. Fadlan Mubarok. Hadir, Miss, hadir. Jawahir ada. Oh, Febrian Egi dulu. Hadir. Ya. Agil Murtado. Mem, hadir. Agil Murtado mana? Jawahir hadir. Robi mana Robi? Hadir. Maulana Al-Faqih. Mana Maulana Al-Faqih? Nggak ada. Mem, Febrian Egi hadir, Mem. Oke ya, ada. Maulana Al-Faqih nggak ada ya. Muhammad Aulia Rahmawan mana? Nggak ada. Muhammad Wahibuddin nggak ada. Hadir, Miss, hadir. Ya. Hadir, Miss, Muhammad hadir. Alwi Bukhari. Ada, Miss, ada, Miss. Bukhari mana? Wahid Alwi hadir. Bukhari. Hadir. Hadir. Hamdi. Muhammad Hamdi Pemakala tadi ya. Arfah mana Arfah? Hadir. Arfah. Haidar Hamdani mana? Haidar Hamdani. Hadir, Miss, hadir. Ma'ruf Hadir, Hazmi. Miss. Ma'ruf Hazmi. Oke. Hadir Miss, hadir. Ma'ruf hadir. Ini kemudian Haidar, hadir, Miss, haidar. ya. Naswan Hitam mana banget. Naswan? Mana Naswan? Naswan tadi nggak ada. Terus Rizky Ali Raffi, mana Rizky Ali Raffi? Hadir, Mem, hadir. Syahdatul Kafi ada ya. Syahdatul Kafi dari tadi ada tapi wujudnya nggak kelihatan ini lagi. Hadir. Wahyu Pratama mana? Wahyu Pratama. Hadir, Miss, hadir. Yazid Ilmani. Hadir, Miss. Yazid Ilmani. Hadir. Zahran ada ya. Hadir, Mem. Dwi Putra ada. Muhammad Syihab, Raja Muhammad Syihab mana? Nggak ada. Syihab hadir. Apa nih? Revi. Hadir, Miss. Sofwan mana Sofwan? Hadir. Syarifati. Oke, Syarifati mana Syarifati? Nggak ada Syarif. Zainul Holik. Hadir, Mem. Bangun tidur, Hadir, Zainul. hadir. Hadir, Zawiyad. Mem. Zawiyad. Mana Zawiyad? Nggak ada Zawiyad. Nasih mana Nasih? Hadir, Miss, hadir, Miss. Oke, ya. Oke, that's all for today. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.